Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Kusuma, mahasiswa dari Universitas Mandiri dari program Studi Administrasi dan Bisnis. Di sini, insya Allah saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia. Apa sih yang dimaksud manajemen sumber daya manusia itu? Nah, menurut saya, manajemen sumber daya manusia itu adalah mengelola atau mengembangkan sumber daya manusia menjadi hal yang penting dan krusial sekali. Artinya di era sekarang ini mengelola atau pengembangan sumber daya manusia itu menjadi hal penting karena itu akan berdampak terhadap masa depan sumber daya manusianya itu sendiri gitu. Dikarenakan di dalam pengembangan sumber daya manusia tersebut terdapat pembentukan personal yang kualitasnya baik dalam hal keterampilan, loyalitas kerja hingga kemampuan individu di dalam bekerja. Nah, untuk itu perusahaan yang memiliki kualitas sumber daya yang baik, ini misalkan contohnya di dalam perusahaan gitu ya. Kalau perusahaan itu mempunyai kualitas sumber daya yang baik, nah itu juga akan berdampak terhadap pada performa atau kemajuan perusahaan itu sendiri. Jadi kalau kualitas sumber dayanya baik ataupun berkualitas, maka dari itu kinerjanya pun insya Allah akan bagus gitu. Dan itu akan berdampak terhadap kemajuan perusahaan itu sendiri itu. Nah, dari sini ada beberapa strategi dalam pengembangan sumber daya manusia, misalnya untuk perusahaan. Strateginya apa? Salah satunya dengan melakukan pelatihan gitu. Dalam melakukan pelatihan atau mengembangkan sumber daya manusia seseorang atau pekerja ataupun karyawan di suatu perusahaan, maka bisa dilakukan pelatihan bagi orang tersebut. Nah, ini ada tujuannya adalah untuk mengembangkan individu, untuk mengembangkan keahlian, potensi yang ada di dalam diri kita. Dalam hal ini itu bisa dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, terus bisa juga serta sikap individu tersebut gitu. Artinya dengan adanya pelatihan ini bisa mengembangkan individu dalam hal pengetahuan, keterampilan, serta sikap individu tersebut gitu. Lalu di sini juga ada poin pendidikan. Nah, mengapa pendidikan sangat penting? Karena menurut saya pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas itu bisa dilakukan oleh uh, pendidikan yang bagus. Misalnya kalau kita sekolahnya itu sampai perguruan tinggi, ya insya Allah pengetahuannya pun insya Allah wawasannya juga pun akan bertambah gitu, pengetahuannya pun akan bertambah gitu. Itu bisa dari segi teori ataupun praktek. Nah, tetapi dalam segi perusahaan juga dengan pendidikannya itu sangat bagus kalau mengutamakan pendidikan, karena itu bisa meningkatkan kerja gitu. Artinya pengembangan yang sifatnya formal dan juga berhubungan langsung dengan karir mereka sendiri. Tapi di samping itu juga perusahaan ada juga yang memberikan fasilitas untuk para karyawannya yang mungkin pendidikannya rendah. Maka dari itu perusahaan tersebut misalnya bekerja sama dengan dengan misalkan dengan politeknik, eh, perguruan tinggi gitu. Misalnya itu kerjasamanya untuk misalnya jenjang D1 untuk untuk karyawan yang lulusan SMA. Nah, itu misalkan perusahaan tersebut bisa mengadakan program tersebut itu untuk menambah
keilmuan mereka yang ada di dalam diri mereka, sehingga para karyawan di suatu perusahaan tersebut bila dikasih pelatihan pendidikan dan juga pengembangan sumber daya manusia juga, itu bisa berdampak terhadap produktivitas karyawannya itu sendiri, jadi akan meningkat gitu ya. Dan karyawannya pun akan memahami dan juga bertanggung jawab dengan job desk yang dimilikinya gitu, dan sikap dan skillnya juga terhadap karyawan akan menjadi lebih baik. Nah, setelah itu ada pembinaan. Selain itu, cara melakukan pembinaan kepada para karyawan di suatu perusahaan bisa dengan mengatur atau mengelola serta membina mereka yang menjadi sistem organisasi dalam melalui beberapa program penilaian. Bahkan kalau lebih bagus itu, menurut saya perusahaan itu bisa mengadakan latihan dasar kepemimpinan, tapi ini untuk para karyawan. Jadi ini tujuannya untuk latihan dasar kepemimpinan gitu ya. Dan juga bisa ditambah dengan pembinaan agama dan juga pembinaan planning atau perencanaan. Hal ini bagus karena ini bisa menjadi salah satu strategi yang tepat, karena kalau menurut saya dengan mengembangkan sumber daya manusia di sebuah perusahaan tertentu, sehingga sumber daya manusia yang dihasilkan dari pembinaan ini akan lebih berkualitas gitu ya. Lalu selanjutnya biasanya di dalam perusahaan itu ada rekrutmen. Nah, untuk melakukan rekrutmen pada suatu perusahaan, nah ini kegunaannya pun untuk apa? Jadi rekrutmen itu kegunaannya untuk mendapatkan sumber daya manusia yang bagus dan juga yang berkualitas. Nah, ini bisa dilakukan dengan menyesuaikan klasifikasi gitu ya. Kebutuhan perusahaan tersebut itu nanti akan menjadi alat organisasi dalam hal pengembangan. Biasanya strategi rekrutmen ini dilakukan oleh perusahaan